Halo semuanya, saya Ali Farel dari kelompok 8 mata kuliah Organization Development Strategy. Melalui video ini, kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu 1. Pilih salah satu perusahaan besar, BUMN, swasta nasional maupun multinasional. Yang kedua, pilih salah satu program perubahan atau transformasi organisasi atau bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga, jelaskan program perubahan tersebut dalam pendekatan audit tersebut. Comparison of the four model of change. Itu ada Lewin's 3 steps with Saint edition. Ada unfreezing, yaitu disconfirmation. Lalu induction of guilt or anxiety. Lalu creation of psychological safety. Lalu ada movement, itu ada identification with new model, lalu scanning the environment. Lalu ada Lipitz, Watson, and Wesley's phases of plan change. Itu ada development of a need for change, establishment of a change relationship. Lalu di bawahnya ada diagnosis. Lalu ada examination of alternative, lalu actual change, generalization and stabilization of change, lalu ada achieving a terminal relationship, action research model for OD. Yang pertama, perception of problem, enter consultant, data are collected, feedback provided to client, joint action planning, action, assessment, lalu feedback provided to client, joint action planning, action, and the other. Perusahaan yang kami bahas adalah perusahaan multinasional Netflix, dan transformasi yang dilakukan oleh Netflix adalah transformasi digital. Sedikit introduction mengenai perusahaan Netflix. Perusahaan Netflix didirikan pada tahun 1997 di California, Amerika. Ide mendirikan Netflix muncul dari pengalaman CEO Netflix, yaitu Reed Hastings yang harus membayar $40 untuk biaya keterlambatan pengembalian DVD. Pada awal berdirinya, Netflix merupakan perusahaan yang menjual dan menyewakan DVD dengan sistem digital dan keanggotaan untuk jadi pelanggan, di mana DVD diantar langsung ke rumah pelanggan dengan menawarkan tarif tetap tanpa biaya keterlambatan. Pelanggan diminta untuk membayar biaya berlangganan setiap bulannya, dan para pelanggan bebas untuk menyewa DVD tanpa batas waktu dan jumlah. Seiring dengan berjalannya waktu, Netflix memiliki ratusan ribu pelanggan. Dalam waktu 5 tahun, Netflix mengalami pertumbuhan yang semakin besar. Dengan melihat adanya perkembangan zaman, Netflix pun mulai melakukan inovasi. Pelanggan bisa menonton tanpa perlu DVD. Netflix beralih menawarkan layanan streaming yang memungkinkan seseorang menonton acara TV dan film-film di perangkat elektronik seperti komputer, iPad, ataupun iPhone pribadi mereka masing-masing. Netflix merupakan salah satu platform streaming film yang paling banyak digunakan saat ini. Dari waktu ke waktu, Netflix mulai bisa diakses di berbagai negara, menawarkan berbagai jenis film dari berbagai negara hingga mampu melakukan produksi film sendiri atau Netflix original film. Video ini saya akan menyinggung faktor yang mempengaruhi Netflix untuk melakukan development. Itu pertama, perkembangan teknologi, yaitu adanya dampak besar yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi, khususnya pada industri jasa penyedia layanan hiburan. Banyak gara-gara jasa penyedia layanan hiburan, khususnya penyewaan kaset film dalam bentuk kepingan CD maupun DVD berkurang dalam jumlah yang sangat signifikan. Netflix menyadari bahwa mereka harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar jika ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Selain itu, pesaing seperti platform YouTube menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi Netflix untuk melakukan transformasi. Faktor kedua adalah perkembangan internet. Dengan berkembangnya internet memiliki dampak yang membuat pasar Netflix menjadi semakin luas. Dengan berkembangnya pasar Netflix membuat adanya tuntutan baru yang hadirnya di era digital masa ini. Hal ini membuat Netflix melakukan berbagai inovasi-inovasi untuk dapat terus bersaing menjadi market leader.
Dengan berkembang internet pula membuat Netflix mendapatkan keuntungan dalam hal kecepatan, murahnya berlangganan internet. Hal ini dimanfaatkan Netflix untuk melakukan development seperti video streaming yang dilakukan Netflix pada tahun 2007. Dengan transformasi ini, Netflix mulai melakukan adaptasi teknologi seperti lintas platform yang menjadikan Netflix dapat diakses lewat HP, tablet, laptop, smart TV. Namun, adapun sisi buruknya, adanya kompetitor yang semakin besar yang mempengaruhi kompleksitas yang dihadapi Netflix, antara lain dengan adanya komputer baru yang bergerak di bidang yang sama dengan Netflix. Seperti dalam PPT terlihat transformasi dari copy CD menjadi digital video streaming. Tunggu sih. Dalam melakukan transformasi bisnis, tentunya ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor internal atau masalah yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau masalah yang terjadi di luar perusahaan. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya strategi yang jelas. Akan tetapi, transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan Netflix tidak berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak negatif bagi perusahaan tersebut. Salah satu dampak negatif yang dihadapi oleh perusahaan Netflix adalah berkurangnya jumlah pelanggan yang sangat signifikan dalam membeli maupun menyewa DVD. Oleh karena hal tersebut, Netflix menyusun strategi agar bisa mengembangkan bisnisnya dengan cara merubah inti bisnis mereka dari yang awalnya membeli atau menyewa DVD beralih ke jasa layanan streaming langganan. Dan setelah melakukan transformasi bisnis, pelanggan yang menggunakan Netflix menjadi bertambah secara signifikan. Generalization and stabilization of change. Netflix mempunyai beberapa cara untuk menjaga kestabilitasan dari perubahan mereka, agar pelanggan-pelanggan mereka tidak keluar dari Netflix setelah Netflix membuat platformnya menjadi platform streaming online, yaitu dengan cara Netflix bekerja sama dengan Facebook melakukan inovasi cloud service di mana mengumpulkan berbagai macam informasi tentang para pelanggan mereka agar Netflix mengetahui genre apa, preferensi apa yang disukai oleh pelanggan mereka. Jadi seluruh homepage pelanggan mereka dapat menikmati film-film favorit dari Netflix. Yang kedua ada cara Netflix salah satunya untuk mengeneralisasikan platform tersebut. Netflix membuat kerjasama dengan Amazon Web Series, yaitu dengan memperluas jaringan Netflix yang tadinya hanya bisa di Amerika, sekarang sudah bisa hampir seluruh dunia sudah bisa menggunakan Netflix. Dan Netflix juga membuat teknologi digital di mana seluruh platform-platform seperti tablet, seperti laptop, TV, dan lain-lainnya bisa menggunakan Netflix sebagai streaming online-nya. Selanjutnya adalah Achieving Terminal Relationship, yaitu pencapaian Netflix dalam menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, Netflix berhasil memproduksi serial atau film mereka sendiri, yang dimana Netflix sekarang sangat sukses dalam memproduksi serial atau film mereka sendiri dikarenakan terdapat banyak pelanggan yang menyukai film atau serial mereka. Kedua, Netflix tetap fokus pada pengembangan platform digital mereka dan menunjukkan kepedulian mereka kepada pelanggan, yaitu dengan cara Netflix memberikan beberapa film atau serial mereka secara gratis tanpa harus berlangganan. Ketiga, Netflix juga memelihara hubungan dengan pelanggan mereka, yang dimana Netflix menayangkan beberapa serial mereka di Instagram secara live dengan bekerjasama dengan Instagram. Program perubahan yang dilakukan oleh Netflix adalah transformasi digital. Ada dua faktor yang mendasari transformasi digital pada perusahaan Netflix, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan eksternal yaitu banyaknya gerai-gerai penyewaan DVD yang tutup dikarenakan perkembangan teknologi. Hal ini pun berdampak terhadap internal perusahaan Netflix, di mana jika mereka tidak mengikuti perkembangan penggunaan teknologi, maka kedepannya perusahaan akan tertinggal. Selain itu, pesaing seperti platform YouTube menjadi faktor eksternal yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan menjadi alasan Netflix untuk melakukan transformasi. Ketika Netflix menyadari perlu adanya perubahan dikarenakan berbagai masalah yang timbul dari adanya teknologi tersebut, dapat dikatakan Netflix masuk ke dalam tahap unfreezing atau tahap development and need for change. Netflix menyadari bahwa pelanggannya semakin lama semakin menurun, sehingga
perusahaan pun mulai menyusun strategi yang baru untuk melakukan perluasan bisnis. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai tahap establishment of a change relationship dan working towards change atau tahap changing atau tahap moving. Setelah itu, Netflix pun mulai melakukan implementasi digital pada bisnisnya. Pelanggan bisa menonton film tanpa perlu DVD. Netflix kemudian beralih menawarkan layanan streaming yang memungkinkan seseorang menonton acara TV dan film-film di perangkat elektronik seperti komputer, iPad, iPhone, dan lain-lain. Di sini, Netflix memasuki tahap generalization and stabilization of change atau tahap rephrasing. Netflix sekarang sukses dalam memproduksi serial atau film mereka sendiri dan disegani banyak pelanggan. Akan tetapi, Netflix juga terus fokus pada pengembangan platform digital mereka. Netflix terus menjalani engagement dengan pelanggan dan menunjukkan kepedulian mereka terhadap pelanggan serta terus memelihara hubungan dengan pelanggan mereka dengan cara memberikan akses beberapa film gratis tanpa perlu berlangganan. Dan Netflix juga menayangkan beberapa serial mereka di Instagram secara live dengan cara bekerja sama dengan Instagram. Dari waktu ke waktu, Netflix mulai bisa diakses di berbagai negara, menawarkan berbagai jenis film dari berbagai negara, hingga mampu melakukan produksi film sendiri atau yang dikenal dengan Netflix Original Film. Pada tahap ini, Netflix telah mencapai tahap Achievement of a Terminal Relationship.